Berapa di situ? Saya sampai jam 11 malam yang mulia. Oh, sampai jam 11 malam? 11 malam, karena saya sudah lelah, sudah istilahnya konsentrasinya sudah tidak bisa fokus lagi. Dan yang terakhir, kamar mandi kita belum garap. Lagian kita udah berkomunikasi dengan Iden Polda bahwa saya udah bertelepon dengan Iden Polda bahwa Iden Polda membantu untuk melaksanakan olah TKP. Dan setelah sepakat kita akan melanjutkan olah TKP dan status quo harus tetap terjaga. Dan itu saya telah sampaikan kepada Bapak Kapolsek, termasuk penyidik yang ada, termasuk Bapak Taryono juga, Kanit 1 ada di situ. Kita sampaikan bahwa status quo harus tetap terjaga. Kamar mandi kami belum olah, nanti olahnya dengan Iden Polda. Oh, demikian kapan? ya. Yang kamar mandi kapan akhirnya? Itu kita main lagi dengan Iden Polda hari Jumat yang mulia. Hari Jumat. Hari Jumat karena kan hari Kamis siap yang mulia. Di tanggal 18 Bapak ada terus ya? Saya 18 itu kan olah TKP di situ yang mulia. Ya, sampai 18. Sampai jam 11. Ya, sampai jam 11 malam. Kenal Sumet enggak? Sumet yang tadi? Sumat. Uci. Ya, dia kan yang tadi. Dia kan suka di Polsek. Di Polsek. Bapak tahu? Ya, kalau orangnya tahu lah. Gitu kan, orangnya tahu. Masuk ke TKP enggak dia? Kurang tahu. Kurang tahu, saya tahunya dari medsos, dari YouTube. Iya. Makanya pertanyaan saya, siap yang mulia. Tadi Bapak di TKP sampai jam berapa? Saya Terus Bapak bilang stop. Siap. Jangan ada yang merusak status quo. Iya, betul. Kan itu bagus sekali itu Pak. Betul yang mulia. Ya kan stop. Kayaknya tegas sekali itu perintahnya. Itu kan. Tapi kok siap yang mulia. Ada yang masuk gitu loh, tanggal 18 ada yang masuk. Tanggal 18 yang masuk siapa yang mulia? Yang tanggal 18 yang masuk siapa yang mulia? Sumet masuk. Kemana? Ke kamar mandi. Itu di YouTube itu tanggal 19 katanya yang mulia. Bentar dulu Pak. Siap. Ya. Kemarin saya baru periksa Sumet. Ya. Makanya nanti saya diperiksa lagi. Jadi ketika Uci datang tanggal 18. Siap. Jadi gini yang mulia. Terus tanggal 19 dia manggil Danu. Kalau TKP itu kan luas yang mulia. Itu pertanyaan saya. Mungkin saya memperhatikan setiap orang. Ya udah. Gitu. Gini. Karena gini Pak, gini. Jadi begitu ya yang disampaikan kan. Siap. Jadi gini yang mulia. Saya Danu mau masuk itu adalah permintaan anggota saya. Pak Nit kan teriakin saya. Ini ada orang yang mau masuk. Iya. Baru saya tahu bahwa ini ada orang yang mau masuk. Kalau misalkan ada orang lain yang tanpa sepengetahuan saya masuk, gitu kan, yang tidak berkepentingan, ya saya tidak bisa melarang yang mulia. Ya, berarti begitu Pak ya. Siap, mulia. Ya, jadi jangan gimana ya, seolah-olah kayak wah dilarang masuk, status quo. Karena tapi kenyataannya nanti tanggal 19 ada yang ngambil kucing, ya itu. Kalau saya tanggal 18 hanya kan sudah amanat. Selain identifikasi dan penyidik, yang lain dilarang masuk. Saya udah amanatnya seperti itu yang mulia. Idealnya seperti itu Pak. Ya. Idealnya seperti itu. Nah, kalau Pak Uci masuk tanggal 18, ya tanpa sepengetahuan saya nggak tahu. Iya. Gitu kan? Oke. Ya makanya tadi saya tanya. Ya. Bapak ada terus enggak di situ? Gitu loh. Tadi Bapak sampaikan, oh ya. Saya ada sampai jam 11 malam sampai saya kelelahan. Nah, itu. Iya kan? Iya. Itulah pertanyaan saya karena sudah banyak yang saya periksa, ya kan? Nah, dari keterangan Bapak, dari keterangan ini kan sudah hampir selesai, apalagi perkaranya Yosef sudah hampir selesai. Siap. Gitu. Itu jadi waktu Bapak bilang idealnya begitu kan, nah tapi nyatanya ada yang itu selang tanggal 18. Itu yang nyuruhnya siapa saya nggak tahu. Yang nyuruhnya saya nggak tahu siapa itu. Ya.
Baik. Saya lanjut. Yang poin 39, ditemukan sidik jari laten pada pintu geser. Pintu geser ini yang saksi maksud? Yang depan, yang sebelah kirinya. Yang depan sebelah kirinya. Kan ada dua itu gesernya. Nah, itu situ ada sidik jari. Oh, pintu utama ya maksudnya? Iya, yang dari depan, pintu utamanya. Itu ada sidik jarinya? Ada sidik jari almarhum Ibu Tuti. Dan Amel? Enggak, Ibu Tuti. Ibu Tuti saja, cuma Ibu satu Tuti aja? Iya, Ibu Tuti. Atau ada lain tapi tidak terbaca karena tidak sempurna media tadi itu? Kita itu harus bisa membaca, orang identitas harus bisa membaca ini sidik jari baru atau sidik jari lama. Gitu kan. Makanya sama, di SJL juga harus begitu. Kalau sidik jari yang baru itu akan bening, Mbak. Minyaknya akan bening, munculnya akan bagus, pola lukisnya akan bagus, munculnya akan bagus. Beda dengan yang lama itu akan kusam, tidak akan muncul dengan bening, gitu Pak. Dan itu ada di situ sidik jari Ibu Tuti yang bening. Berarti ini tadi malam, gitu kan? Karena beda, yang namanya sidik jari udah lewat dari 1 hari atau udah lama lah, beda. Baik saksi, kita ke masalah di TKP ya. Kemudian saksi sebelumnya tadi kan sudah sampaikan ya, pada tanggal 18 saksi datang ke TKP terus mengidentifikasi, dan tanggal 19 saksi tidak pernah di kantor kan? Di Polres. Di tanggal 20 ya? 20. Itu pun mengantarkan ya sebetulnya ya. Ya, kita menemani Polda. Nah, saksi pada ini ada pertanyaan dari BAP saksi nih. Ini saya bacakan ya saksi, dari pertanyaan 18. Apakah pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2001 saudara pernah ada menerima telepon dari Ibda Taryono yang memberitahukan kepada saudara akan masuk ke TKP dan mengkosongkan air yang ada di bak mandi? Jawaban saksi begini. Setelah saya selesai melakukan olah TKP pada tanggal 18 sekitar jam 11 dan berkumpul dengan Kapolsek Jalan Cagak, dan ada Ibda Taryono yang saya ingat pada saat itu saudara Taryono pernah menanyakan, Pak Asep, kalau bak mandi kita kosongkan boleh nggak? Oleh saya dijawab nggak boleh, nanti saja nunggu tim identifikasi Polda Jabar, kita olah TKP bersama. Dan keesokan harinya yang saya ingat Taryono tidak ada telepon saya lagi. Betul ya itu saksi? Iya, betul. Nah, pertanyaan saya, pada tanggal 19 artinya sehari setelah kejadian, apakah Taryono menghubungi saksi lagi? Enggak. Saya yang menghubungi orang Polda untuk mengajak olah TKP kapan. Tetapi nggak bisa hari ini, katanya ngomong waktu tanggal 19. Udah saya gitu, saya mengerjakan Daktium untuk persyaratan administrasi yang sudah saya kerjakan. Iya. Ini saya hanya ingin minta kejelasan dari saksi ya, karena ketika kita periksa Pak Taryono kemarin bilang tanggal 19 dia datang itu sebelumnya sudah kontak saksi mau masuk TKP dan saksi bilang oke, silakan gitu. Enggak lah. Kalau saya berarti itu ya. Kalau saya tahu dia mau istilahnya mau mengeringkan kamar mandi, nggak mungkin lah saya mengiyakan. Pasti, kalaupun iya pasti saksi dampingi. Nggak boleh lah. Itu kan saya udah bilang status quo tolong dijaga. Iya, berarti Taryono yang bohong ini ya. Ya, harusnya dia udah tahu tolong jaga status quo, jangan maksa-maksa gitu kan. Harus dijaga tetap. Ya, artinya saksi tetap bahwa tidak pernah tanggal 19 saya tidak telepon saksi dan tidak memberikan izin dia masuk gitu ya. Tidak pernah saya tetap pada komitmen pertama bahwa status quo tetap harus dijaga. Nah, saksi, sebetulnya kewenangan itu ada pada siapa ketika orang ingin masuk ke TKP begitu? Itu kewenangan diberikan oleh siapa begitu? Kunci kan dipegang oleh penyidik, Pak, gitu kan. Harusnya penyidik itu apabila masuk ke TKP ya mengajak inapis lah. Harusnya kalau mau begini Pak, pertanyaannya, apakah harus ada surat tugas yang bisa masuk ataukah bagaimana gitu? Misalnya masuk nih ke TKP, kata Bapak kan dengan penyidik. Nah, apakah harus dilengkapi surat ataukah cukup hanya didampingi saja gitu?
Emang surat perintah harus ada. Oh, itu Pak. Surat perintah juga harus ada. Ketika dia misalkan mau ke sana lagi, surat perintah tetap harus ada. Gitu kan? Surat perintah harus ada. Iya, baik. Berarti apakah bisa nih pertanyaan saya saksi? Apakah bisa misalnya penyidik saja masuk ke TKP tanpa didampingi Inafis, atau juga sebaliknya begitu? Inafis sendiri masuk ke TKP tanpa penyidik, tanpa surat loh ya, atau dengan surat gitu? Kalau saya ke TKP itu dasarnya perintah pimpinan, biasanya gitu. Kalau misalkan perintah pimpinan, nah saya pasti mengajak penyidik. Kalau Inafis itu pasti mengajak penyidik kalau ke TKP itu, karena kita nggak mau ke TKP hanya identifikasi. Penyidiknya harus hadir. Tujuannya apa? Karena dia memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan. Beda dengan identifikasi. Iya, Gitu Bapak. Iya, pertanyaan saya, maksud saya, poin saya begini. Itu kan saksi, maksud saya yang biasa berlaku ya, yang biasa berlaku. Ya. Apakah bisa misalnya penyidik sendiri masuk ke TKP, padahal status masih status quo gitu ya, atau Inafis sendiri masuk ke TKP? Enggak, seharusnya diikuti Inafis. Kalau Inafis ke TKP pasti diikuti oleh penyidik. Iya, berarti ini dua-duanya tidak bisa dipisahkan kan? Iya, harusnya include. Harusnya include. Jadi harusnya include mereka berdua ini Iya. semua ya. Karena kan satu tim. Satu tim ya. Satu tim. Begitu juga kemudian ketika ada perkembangan saling berkoordinasi ya pastinya ya. Iya, kalau TKP-nya masih status quo emang harus begitu TKP-nya. Jadi kalau misalnya ke TKP harus dengan identifikasi. Identifikasi ke TKP, kalau status quo harus dengan penyidik. Demikian yang mulia. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri. Harus menjaga status quo. Tujuannya itu semua harus didokumentasikan perubahan-perubahannya. Betul. Maksudnya gitu. Nah, sih tahu kan perkara ini ada dua tindak pidana yang menyertai tindak pidana pembunuhan ini kan. Ada tindak pidana obstruction of justice sama tindak pidana pelanggaran atau penggelapan dana BOS gitu ya. Nah, dimungkinkan tidak penghilangan jejak ini dilakukan oleh oknum ya, dalam tanda kutip oknum aparat begitu, menurut saksi? Pak penasihat hukum, ini tentang Inafis TKP. jangan lari ke sana. Iya, Ya terlalu jauh. baik, saya rubah pertanyaan Bisa kalau begitu, saksi. bisa dirubah. Nah, hilangnya, menurut pengalaman saksi, hilangnya sidik jari atau hilangnya jejak atau kaburnya jejak TKP ini, itu biasanya terjadi karena apa? Yang saksi tangani kebanyakan perkara itu, saksi. Ya dia memiliki pengetahuan. Dia belajar. Pelaku kalau sudah belajar bagaimana cara menghilangkan jejak itu bisa. Nah, terus selain Ya, itu karena terdakwa Pak Yosep itu sangat dekat dengan istilahnya dengan banyak rekanan, dia mungkin bisa belajar dari situ. Tapi kadangkala karena saking dekatnya, ada aja yang bercerita ke dia bagaimana kesuksesan polisi cara mengungkap kasus gitu. Sehingga bagaimana alat komunikasi tidak terdeteksi, bisa aja seperti itu. itu ya. Iya, Jadi- kalau dia bisa belajar. Jadi salah satu unsur adalah penghilangan jejak itu atau pengkaburan suatu bekas tindak pidana itu jadi pengetahuan, terus kemudian dari faktor alam bisa ya. Enggak, dia belajar. Enggak, faktor alam gitu misalnya karena itu cuaca panas dan seterusnya. Nah, itu untuk sidik jari, Pak. Iya, yang untuk sidik jari tadi. Ya, itu untuk sidik jari bisa hilang seperti itu. Kalau sidik jari rusak, sidik jarinya bisa rusak. Ada hal aja kira-kira yang bisa menghilangkan sidik jari begitu, karena kan memang orang itu akan melihat sederhananya permasalahan itu misalnya tindak pidana ya, itu kan dari sidik jari misalnya. Ya, kalau dilap dibersihkan itu bisa hilang. Selain faktor dilap kan tadi faktor cuaca bisa hilang, terus bisa dengan rusak. air begitu. Ya, bisa rusak. Karena kan itu yang namanya sidik jari, SJL itu kan dari asam amino gitu kan, mengandung cairan. Apabila misalkan dia dilemparkan air aja itu bisa rusak. Pola lukisnya bisa rusak, Pak, gitu kan, pola lukisnya. Oke. Terima kasih, Majelis. Yang udah ditanya jangan Pak ya. Iya.
Yang pertama terkait dengan BAP saudara saksi juga yang ingin saya tanyakan, sebagai Inapis kan udah bekerja puluhan tahun ya Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama, setelah sampainya di TKP seorang Inapis atau mengidentifikasi itu ada tahapannya nggak Pak? Misalnya ini tadi Bapak bilang di BAP bahwa sampai di TKP melakukan pengamatan dan observasi awal. Iya. Setelah itu ada tahapan-tahapannya nggak Pak? Iya. Apa aja tahapannya? Ya, namanya rangkaian olah TKP. Rangkaian olah TKP. Rangkaian Ya, itu apa rangkaian aja? olah TKP. Ada pencari, kalau misalkan korban, kita harus ke korban dulu. Kalau misalkan ada mayat, kita harus ke mayat dulu, gitu kan? Apakah mayat itu masih hidup atau tidak, gitu kan? Nah, disitulah kita memberikan penomoran di situ, nomor 1 untuk mayat dan lain sebagainya. Terus kita apabila selanjutnya kita pemeriksaan itu mayat, diperiksa. Gitu kan, meninggalnya kenapa, apakah ada indikasi kekerasan atau tidak. Nah gitu kan, apabila misalkan ada indikasi kekerasan berarti kita mengembang kepada yang lain, kita temukan jejak-jejak yang lain. Gitu, Nah, Pak. di observasi awal atau apalah gitu tahapannya, dapat enggak Bapak ketahui bahwa misalnya dieksekusinya di sini, misalnya Tuti dieksekusinya di sini, Ya, di karena hari dari sebaran ini. darah kan. Udah tadi. Udah tadi Nah, dari ini ada kaitannya nanti di yang tempat apa? ya, Amelia dari di kamar. Iya, di kamar. nah, berarti di ruang keluarga. iya, yang ingin saya tanyakan ini berarti saudara saksi sangat mengetahui di mana titik-titik sentralnya gitu loh. Iya, Tindak karena pidana kan yang dilakukan berarti ya. betul, karena Nah. kan harus kita pelajari sebaran darah itu menentukan, Pak. Menentukan bagaimana titiknya dia dieksekusi dan pergeserannya, gitu kan? Itu menentukan. Oke. Tadi saudara saksi menjelaskan bahwa di kamar mandi tidak terlalu detail gitu. Sedangkan saudara saksi mengetahui bahwa korban ini nih dimandikan gitu loh saudara saksi. Kenapa pada saat itu tidak dilakukan identifikasi langsung di kamar mandi? Karena saya sudah kecapean loh, Pak. Jam 11 malam dari jam 9, gitu kan? Fungsi peran identifikasi, gitu kan? Sampai jam 11 malam, itu tenaga saya udah terlalu capek. Gitu kan, apabila saya laksanakan belum tentu saya fokus, yang mulia, takutnya malah rusak TKP-nya. Makanya saya amanat ke Pak Kapolsek, karena saya udah koordinasi dengan Inapis Polda untuk TKP lanjutan, olah TKP lanjutan, gitu. Tujuannya apa? Tujuannya ya saya nanti garap termasuk yang kamar mandi, gitu Bapak. Oke. Saya lanjutkan lagi dengan pertanyaan. Nah, kenapa harus ada jeda gitu loh saudara saksi? Ini kan tindak pidana pembunuhan yang luar biasa gitu loh terjadi. Sedangkan ada jeda 1 hari untuk melakukan identifikasi. Dari tanggal 18, 19 tidak ada identifikasi. Terus di tanggal 20 harus banget untuk menunggu dari Inapis Polda gitu. Iya, karena saya merasa yakin kepada teman-teman saya akan menjaga status quo. Ya, karena saya merasa yakin dan saya sudah berjanji komitmen dengan Polda akan melaksanakan olah TKP lanjutan. Karena apabila dengan Polda itu akan lebih baik lagi. Tapi ternyata tanggal 19-nya ada seperti kejadian itu, yang mulia. Nah, saya kan kecewa. Makanya saya marah-marah sama Kanit Jalan Cagak, Pak. Izin dimarahin, itu senior saya dimarahin, Pak. Siapa itu yang nguras bak itu? Dia nggak jawab, nanti juga tahu. Saya tahunya dari medsos, yang mulia. Saya benar marah-marah ke Pak Karsa itu. Padahal dia senior saya. Kenapa saya marah-marah? Saya udah amanat, ini tolong jaga status quo, ternyata seperti itu. Mohon maaf, yang mulia. Ya saya tersinggung gitu kan. Kenapa tidak nunggu kami gitu kan? Nggak istilahnya nunggu kami atau ngajak kami lah. Oke. Seperti itu. Lanjut saudara saksi. Saudara saksi tadi di BAP juga menjelaskan bahwa Pak Taryono pernah menanyakan saudara saksi bahwa boleh nggak untuk membersihkan kamar mandi, ya betul ya? Kan saya udah sampaikan, Pak, ke Pak Taryono, Pak Kapolsek, semua tolong dijaga status quo. Oke, Nggak boleh yang ingin saya tanyakan tuh bukan ke arah itu. Pada saat itu kan sebagai Inapis yang udah bekerja puluhan tahun lah gitu, ada nggak dugaan? Nah, kenapa dia tiba-tiba menanyakan demikian? Rasa curiga gitu sedikit pun gitu, ada nggak? Sedikit aja gitu rasa. Kenapa bapak ini tiba-tiba nanyain begitu gitu loh, saudara saksi? Ada? Kalau saya nggak curiga dia mau apa.
Dikira saya dia itu akan turut, saya kan seniornya dalam kepangkatan. Seniornya Pak Taryono, dia kan ibda, saya udah ibda senior. Saya udah sampaikan bahwa tolong dijaga status quo. Kan dia harusnya ngerti, paham dong penyidik bahwa status quo harus dijaga. Bukannya merusak status quo. Makanya saya marah-marah ke Pak Karsa, walaupun dia senior saya udah itu. Gitu Pak, saya merasa dihianati lah, gitu kan, harusnya jangan seperti itu. Oke, lanjut saudara saksi. Ini ingin mempertegas saja, tadi saudara saksi sudah sangat bagus menurut saya bahwa di awal-awal itu ini tidak boleh masuk, ini tidak boleh masuk, dan bahwa di situ juga saudara saksi sudah menduga ini nih kemungkinan pelakunya. Saya ingin pertegas saja, siapa tuh yang saudara saksi duga waktu itu? Udah yakin saya. Siapa? Pelakunya Yosep Ganu. Oke, terima kasih Yang Mulia. Saksi, pada saat saksi tadi kan di TKP tanggal 18 ya, pertama kali identifikasi. Terus kemudian tanggal 19 saksi tidak di situ, 20 saksi ke situ. Nah, apakah saksi melakukan identifikasi lagi nggak di khusus di bak kamar mandi yang sudah kosong airnya? Saya melakukan identifikasi hanya darah aja Pak. Itu juga kan karena saya melihat di situ ada darah sebelumnya, gitu kan. Dan darah itu saya perlukan darah siapa yang ada di dinding itu. Makanya saya ambil, ternyata darah Amalia Putri. Itu di kamar mandi. Kamar mandi. Di baknya saksi. Saya di baknya ngelihat air udah habis. Nah, itu ada apa aja? Benda-benda apa aja yang ditemukan? Di situ ada gunting dan kita amankan guntingnya, gitu kan. Dan ada guntingnya di foto BP kalau nggak salah, seperti itu. Guntingnya itu ada bekas darahnya atau apa? Enggak. Atau terus golok ada nggak di situ? Golok nggak? Atau benda tajam lainnya yang ada di situ ada nggak? Saya waktu itu memperhatikan ada gunting dan itu harus diamankan. Makanya saya lakukan pemotretan gunting. Jadi itu di dinding ya yang saksi temukan tadi. Iya, darah Amelia di dinding ada percikan itu, bekas percikan darah di situ. Nah, kalau di lantai apa namanya kamar mandi udah bersih semua atau udah bersih? nggak ada darahnya sama sekali? Nggak, saya kira nggak ada darahnya. Tidak ada. Iya. Satu saja. Saudara saksi, pada saat saudara saksi yang kedua datang ke TKP kan sudah ada perubahan ya. Di TKP itu seperti tangga gitu ya. Ada tangga kan ya saudara? Iya, ada tangga. Nah, saudara saksi melakukan pemeriksaan nggak? Kan ada plafon atas itu yang bolong itu. Terakhir pada saat kita rekonstruksi itu saya mendapatkan info bahwa ditemukan ada noda darah di atas plafon itu. Benar? Saudara ada? Saya dikasih tahu sama Inapis Polda, Pak. Inapis Polda. Jadi yang menemukan itu Inapis Polda waktu itu ya? Iya, Inapis Polda. Dan yang ngambil untuk sebaran darah saya. Karena saya petunjuk dari puslapor, Pak Asep tolong diambil setiap sebaran darahnya, tujuannya untuk kita mapping pergerakan korban itu ke arah mana. Gitu, makanya gitu. Untuk darah yang di atas plafon itu saudara saksi selidiki apa hasilnya, Pak? Kalau nggak salah darah Maria Putri, Amalia. Kalau nggak salah Amalia. Amalia. Iya, yang di atas itu. Untuk meyakinkan lagi itu darah posisi benar ya di atas, dia kan kalau kayak plafon tuh ada lubang untuk kita naik ke atas gitu, benerin Iya. di situ ya, benar ya? Bukan di kamar, di plafon. Itu di ke langit-langit. Di langit-langit. Mau Iya, ke langit-langit ada lubang mau ke atap itu yang mulia. Ya, Iya. Ada lubang langit-langit. Untuk orang masuk. Ada kotak lubang yang buat naik ke atas itu kan Iya. ya? Di situ ada darahnya Amel ya? Dekat dindingnya itu. Iya, dinding ya. Ya, dekat dindingnya itu. Cukup yang mulia. Dari mana? Ada pertanyaan? Tidak ada. Atau ada klarifikasi? Ini terakhir teman-teman nggak ngerepot itu yang mungkin, Hah? nggak ngerepot di TKP yang mungkin. Oh iya. Baik, ada lagi mau sampaikan Pak? Kalau saya melakukan olah TKP, apa yang saya foto atau tim saya foto itu ada yang ada di TKP. Jadi foto kami ada real, tidak mengarang-arang. Apa yang ada di TKP itu adalah temuan yang di TKP. Demikian yang mulia. Ya. Makasih Pak. Terima kasih. Silakan. Kita isoma dulu ya.